sekali anak-anak ibu sudah sarapan semua nampaknya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita tuh sudah membahas mengenai teks eksplanasi. Kemarin ibu sudah berikan tugas ya. Apa definisi dari pengertian teks eksplanasi itu sudah kalian cari apa belum? Sudah atau belum? Sudah. Ya. Menjelaskan kembali, silahkan Ika. Teks eksplanasi itu yang keras suaranya. Teks eksplanasi itu yang berisi kejadian-kejadian nyata, peristiwa-peristiwa nyata, lalu dijelaskan secara rinci di situ. Tepuk tangan dong Ika. Oke, jadi teks eksplanasi itu merupakan suatu teks yang menjelaskan bagaimana proses suatu peristiwa itu terjadi. Betul sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, di sini ibu ingin buat kesepakatan dulu. Kira-kira apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Yang pertama, tidak boleh bermain gadget. Sepakat? Yang kedua, murid-murid ibu harus aktif. Tentunya kalau aktif nanti akan pintar. Yang ketiga, kalian harus merangkum ya. Jadi silahkan dibuka buku catatannya agar nanti bisa dicatat. Oke, siap Ibu. Yap. Teks eksplanasi tadi sudah disimpulkan ya sama Ike, memang pintar sekali Ike ini mengenai teks eksplanasi yang sudah dipelajari dari pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan ini Ibu akan lebih menekankan lagi ciri-cirinya agar apa pembelajaran kita ini dilaksanakan agar nanti anak-anak Ibu ini mampu mengetahui yang pertama apa perbedaan dari teks eksplanasi dengan teks yang lainnya. Khususnya eksposisi itu kan mirip-mirip sekali ya dengan eksplanasi. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan kembali urutan atau rangkaian kejadian yang terdapat dalam teks eksplanasi. Jadi itu capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, kemarin belum dibahas ya mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi. Bisa dibaca? Siapa yang membaca? Ayo. Silakan, Adel. Ciri-ciri teks eksplanasi: membahas fenomena nyata, menggunakan urutan logis, banyak memakai istilah ilmiah, objektif, berdasarkan fakta. Ya, betul. Nah, dari kelima ciri-ciri ini sebelum Ibu jelaskan, ada yang ingin bertanya dari poin yang belum dipahami? Silakan bertanya. Silakan. Menggunakan urutan logis dan memakai istilah ilmiah itu maksudnya apa ya? Nah, jadi maksud dari poin nomor 3 menggunakan urutan yang logis ini artinya rangkaian kegiatan ataupun proses terjadinya peristiwa di dalam teks itu dapat dipahami secara logika kita. Misal, banjir itu terjadi, bagaimana runutannya? Mulai dari sungai yang meluap disebabkan sebelumnya oleh faktor curah hujan yang tinggi, kemudian adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti itu. Lalu kalau poin yang nomor 4 banyak memakai istilah ilmiah. Nah, jadi poin pentingnya adalah misal kata-kata El Nino itu merupakan kata-kata yang asing ya, itu adalah istilah ilmiah yang mana pengertiannya adalah itu merupakan suatu paparan panas yang terjadi di Indonesia saat ini. Kita sedang dilanda El Nino sekarang. Nah, itu kan merupakan istilah yang hanya ada di teks Ilmiah. Iya, teks ilmiah lebih tepatnya Teks eksplanasi. Nah, ciri-cirinya itu banyak sekali di dalam teks eksplanasi ini menemukan istilah ilmiah. Nah, untuk poin yang belum dijelaskan itu membahas fenomena nyata tentu saja. Apa saja contohnya? Banjir, apa lagi? Gunung meletus. Gunung meletus. Bagus, Diana belum menyebutkan jawaban dari tadi. Kan Ibu sudah bilang tidak boleh bermain HP. Mengerti? Sekali lagi Ibu dapatkan bermain HP, poinnya Ibu kurangi 100. Udah cetan sama dia. Ibu kurangi 5 ya. Udah cetan sama. Jangan lihat oleh satu-satu. Kenapa tadi Diana kenapa? Dia cetan sama anak kelas sebelah namanya Dendi. Oh, Dia lagi yang pacaran. Oke, jangan diulangi. Ibu dapati kesalahan sekali lagi, kamu harus remedial meskipun nilai kamu 100. Remedial berbeda. Tidak boleh ya. Oke, kita lanjut ke materi kita. Lalu tadi sudah dijelaskan 3 dan 4 yang
yang terakhir objektif berdasarkan fakta. Jadi tidak boleh kita mengarang-arang, misal di Indralaya tidak terjadi banjir, tapi Diana menuliskan bahwa di kos dia terjadi banjir, lalu dia beritakan, iya itu kan namanya iya berita bohong. Banjir Iya, karena air teksnya. matanya, Bu. Iya, bisa. Ibu si Devi. Iya, Misalnya Devi nggak ada kabar. Karena buang sampah, tapi ditulis karena penyebabnya Dendi Tidak menyakiti. Iya, Kan? ghosting. Iya, tidak sesuai faktanya. Next, lalu apakah topik teks eksplanasi hanya bencana alam saja? Coba Jasmine jawab. Baca soalnya lalu jawab. Apakah teks eksplanasi hanya bencana alam? Tidak, Bu. Kenapa alasannya? Karena eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan segala sesuatu yang terjadi, Bu. Gitu. Iya. Jadi bukan hanya bencana alam, misalnya seperti ada kemarin keracunan MBG dari Keracunan papinya MBG. Nia. Nah, Iya. dari papinya Nia itu kan dia keracunan, Bu. Kasihan, Bu, dia kemarin kan muntah. Nah, itu Muntah. bisa, Bu, kita buatkan teks eksplanasi. Oh, ada yang setuju atau kurang setuju atau Kurang, setuju? Bu. Ada juga teks eksplanasi. Iya, gimana kurang keras? Tentang pengangguran bisa Pengangguran bisa juga, faktor-faktor pengangguran apa penyebabnya di Indonesia bisa dicari. Ada lagi topik-topik yang bagus untuk dibahas. Ayo, siapa yang punya ide? Ayo, keluarkan pikiran kritisnya. ibu melahirkan. Ibu melahirkan Angkot. diangkut. Sepertinya kurang ilmiah ya. Mungkin jika dijelaskan proses terjadinya melahirkan itu bisa masuk dalam teks eksplanasi. Pembasmian ikan sapu-sapu. Betul, nah ini topik yang sedang hangat sekali di Indonesia ya tentang pembasmian ikan sapu-sapu. Ide bagus agar ibu berikan tugas nanti tentang ikan sapu-sapu ya. Terima kasih Adel. Ya, Ibu. Ibu ini banyak tugas nanti. Nah, ini nih yang akan kita pelajari dan ibu berikan soal. Diam dulu Diana, mulut kamu ini. Oke. Urutan kejadian apa saja Diana dari tadi ribut? Apa, Bu? Urutan kejadian. Jangan dibaca. Kalau kejadian itu ada kronologis, Bu. Kronologisnya bagaimana? Apa? Oh, punya ada umumnya, Bu. Ada identitas. Diana tidak menyimak. Waduh Diana. Maaf, Ibu, saya ulangi, Bu. Saya ulangi ini benar. lihat tuh. Ya, silakan. Nah, jadi ada pernyataan umumnya, Bu. Identifikasi fenomena itu seperti apa, dan penjelasannya itu ada proses sebab akibatnya dalam kejadian tersebut dan juga interpretasi atau kesimpulan. Apakah betul? Betul. Betul. Nah, dari 3 urutan kejadian ini, coba Nabila, proses sebab akibat itu seperti apa sih? Proses sebab akibat itu misalnya kemalingan nih, Bu. Nah, sebabnya itu karena dia membutuhkan barang tersebut. Nah, itu subjektif dari pencopetnya. Akibatnya yang ya, yang punya rumah itu kehilangan barangnya. Dan itu Oke. tentunya tidak baik, Ibu. Ya, tepuk tangan. Kenapa Diana? Nanti tidak bukan saya, Bu. Ya, kenapa di Di kosnya? kan kayak saya Iya. itu ada yang kehilangan baju, Bu, di kosnya. Kehilangan baju. Iya, Bu. Oh, Sering, Bu. baju dia Kasihan. Tidak, Bu, saya tidak kejadian, alhamdulillah saya Oke. kejadian. Boleh tepuk tangan untuk Diana dan Nabila. Ya, ubur-ubur makan buaya. Cekikannya ya. Ibu akan kirimkan soal dan latihan. Namun sebelum itu, Ibu akan bagi kelompok. Ketua kelasnya siapa? Dian, tolong Dian dibagi menjadi 2 kelompok. Silahkan. Justin sama barisan Adel kubu 1. Satu ya. Sana Diana kubu 1, 1, 2, 3, 4, kubu 2 sama Nanda. Nanda nggak masuk ya? Iya kan Udah, ada Bu. Oke, sudah. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Ya, ketua kelompoknya sudah ada? Silahkan dibuka WA-nya tadi ya. Ketua kelompok dicatat nama-nama anggota yang tidak berpartisipasi aktif di anggotanya. Ya, Ibu. Ya, kita beri waktu 1 menit untuk membaca kedua soal. Silahkan kita. Pendek kok soalnya, tidak panjang. Aduh, pusing banget. Ya,
identifikasi manakah yang termasuk dalam teks eksplanasi. Berikan penjelasan kalian, harus yang logis dan berdasarkan materi yang sudah kita pelajari. Lalu sampaikan pendapatmu di depan teman. Siapa kelompok yang ingin menjawab? Kelompok yang mana bisa? Apa jawabannya? Silahkan disampaikan. Teks 1 atau teks kedua? Teks kedua yang berjudul banjir, karena teks ini termasuk teks eksplanasi karena berisi penjelasan mengenai fenomena banjir yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan memaparkan proses terjadinya banjir secara runtut serta hubungan sebab dan akibatnya seperti penyebab Tepuk banjir, tangan. proses terjadinya banjir dan dampak yang ditimbulkan. Iya, betul sekali. Kelompok sebelah, apakah jawabannya ada yang berbeda? Sama. Coba kelompok sebelah sebutkan 3 faktor penyebab banjir yang ada dalam teks tadi. Buang sampah sembarangan. Ya, lalu? Penebangan Ya, apa lagi? Cuaca. Oke, berarti kelompok 1 dan 2 sudah sangat memperhatikan. Nah, kalau kita melihat strukturnya, ini sudah terlihat sangat jelas ya bahwa teks 1 ini manajemen pengelolaan sampah dengan teks banjir itu sangat berbeda. Kalau yang ini itu eksposisi dan yang ini teks eksplanasi. Ya, di sini langsung berisi rangkaian kejadiannya. Ada di paragraf nomor 2. Ini kan mulai dari penjelasannya erosi, kemudian sedimentasi masuk ke sungai. Nah, inilah yang menjadi ciri khas yang membedakan teks eksplanasi dengan teks yang lain. Kita masuk ke tugas nomor 2. Apa judulnya? Kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan. Saat ini apakah kita sudah menemui kebakaran hutan di sekitar kita? Ya. Belum ya? Pernah di jalan antara Palembang Oh Indramayu. iya, yang waktu kemarau panjang Iya. itu ya, apakah rumah ada yang terbakar? Enggak, Bu. Iya, di dekat sini ya. Iya. Iya, jauh, Bu. Lalu tugasnya, bacalah teks berikut secara seksama lalu sampaikanlah urutan kejadian yang terkandung di dalam teks. Tadi kelompok berapa yang sudah menjawab? Kelompok 1. Kelompok 2 mana ketua kelompoknya? Iya. Ya, dia. Siapa anggotanya yang akan membacakan hasil diskusi kelompoknya? Nabila. Tadi Nabila sudah. Kita ganti dulu. Siapa yang belum berkontribusi tadi? Silahkan. Ika. Ika, tolong bacakan dengan lantang di depan teman-temannya hasil diskusinya. identifikasi fenomena itu kebakaran hutan adalah kondisi saat hutan dilanda api dalam intensitas yang besar Ya. sehingga mengakibatkan kerusakan sebagian atau keseluruhan hasil hutan. Kebakaran hutan juga berdampak terhadap pencemaran udara di sekitar rumah penduduk. Itu kalau untuk identifikasi fenomena. Lalu ada penggambaran rangkaian kejadian, yaitu kebakaran hutan dapat disebabkan oleh ulah manusia dan alam. Ulah manusia yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan antara lain yaitu membuang puntung rokok sembarangan, membakar hutan secara sengaja, atau lupa mematikan api unggun. Selain itu, musim kemarau yang berkepanjangan turut menjadi faktor terjadinya bencana ini. Daun atau ranting pohon yang berserakan dapat menimbulkan api yang menyebar dengan luas. Untuk ulasannya, hutan merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga. Sebagian makhluk hidup yang memiliki akal, alangkah baiknya kita berpartisipasi dalam melestarikan hutan, dimulai dari membuang puntung rokok di tempat sampah dan mematikan api unggun. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kedua kelompok. Dan lembar jawabannya nanti dikumpulkan ke ketua kelas lalu dikumpulkan kepada ibu ya. Akan ibu nilai untuk jawabannya dan tulis juga untuk anggota kelompok yang kurang berkontribusi. Nah, tadi kan sudah ibu jelaskan, semuanya mencatat? Catatannya tolong dikumpulkan ke ibu juga ya, bersamaan dengan lembar jawaban tadi. Baik, Nah, Ibu. Ibu meminta satu siswa untuk memberikan kesimpulan yang bisa didapat dari pertemuan kita kali ini. Silakan tunjukkan. Diana, silakan. Baik, Bu, terima Oke. kasih. Tadi
kejadian Ya, itu. betul. Dan juga ada tugas-tugas yang sudah ibu kasih. Oke, bagus sekali Diana menyimak ya. Lalu untuk di pertemuan selanjutnya Ibu minta kalian mencari berita tentang ikan satu-satu, lalu kumpulkan beritanya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membuat teks eksplanasi dengan kelompok yang sudah kita tentukan hari ini. Bisa Baik, dipahami? Ibu. Bisa dipahami. Oke, silakan dikumpulkan berkasnya tadi. Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini karena Ibu ada meeting ya setelah ini. Ibu akhiri, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.